Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana semua nih kok gak masuk semua ini? Izin semua Bu, ada yang sakit. Sok gak ini? Baik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita baca sholat terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtam ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akikah. Sebelumnya minggu lalu kita telah membahas tentang kurban. Ada yang masih ingat hukum kurban? Sunnah. Kalau kurban untuk sapi itu berapa orang? 7. Kalau kambing 1. Oke. Di sini ada yang tahu asal usul dari kata akikah. Akikah berasal dari kata akoh. Ada di sini ada. Akoh yang artinya sesuatu yang dipotong atau yang disembelih. Dan akikah itu hasil dari yang telah dipotong atau yang telah disembelih. Pengertian akikah, Mbak Nailul tolong dibaca secara lugawi atau bahasa. Pengertian akikah secara bahasa adalah rambut yang berada pada kepala bayi yang sebagian pandangan menganggap najis yang perlu dibersihkan pada masa umur 7 hari. Ada yang berpendapat 9 bahkan 11 hari. Berhubung hewan sembelihan yang diperuntukkan bagi anak laki-laki berbeda dengan jumlah yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Adapun pengertian akikah secara istilah itu dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa Imam Johari berkata, akikah yaitu menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Oke, jadi akikah secara lugawi adalah atau bahasa adalah rambut yang berada pada kepala bayi yang sebagian pandangan menganggap bahwa najis yang perlu dibersihkan pada masa umur bayi 7 hari atau 9 atau bahkan 11 hari. Ada yang tahu tujuan dari akikah sendiri?
Ada yang tahu? Tujuan dari akikah adalah untuk memberikan orang-orang, untuk memberitahu orang-orang kalau kita telah mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Dan akikah sendiri pertama kali dilaksanakan oleh siapa? Oleh cucu Nabi. Dari pernikahan atau perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Selanjutnya ada yang tahu akikah? Hukum akikah? Sunnah muakkad. Mbak Nilo akan membacakan hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggungan hidup anak. Jadi ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Pengertian dari sunnah muakkad? Dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan dapat. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Mendekati kewajiban. Jadi orang tua ketika mempunyai anak, maka hukumnya sunnah muakkad untuk memberikan akikah kepada anaknya. Lalu ketika anak itu sudah lahir dalam umur 7 hari atau 21 hari atau 1 bulan, maka itu masih mempunyai tanggungan untuk mengakikah. Jika anak sudah balik, maka gugur kesunahan atau ketaatan bagi orang tua untuk mengakikah si anak. Untuk jumlah akikah sendiri, ada yang tahu untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa? Tolong Mbak Tista dibacain jenis dan jumlah hewan akikah. Jenis dan jumlah hewan akikah. Jenis dan jumlah hewan akikah bagi anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi jika orang tua tidak mampu, maka cukup 1 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Dan disunahkan membagikan menu akikah untuk dimasak atau sudah matang. Oke, di sini kan sudah dijelaskan untuk laki-laki yaitu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Apabila orang tua si anak laki-laki belum mampu untuk langsung mengakikahi 2 kambing, maka boleh dicicil. Umpama satu tahun ini punya rezeki cuma cukup untuk 1 ekor kambing saja, maka tahun-tahun selanjutnya boleh dicicil lagi 1 kambing. Ada yang tahu kenapa daging akikah dibagikan ketika sudah matang, atau lebih baiknya dibagikan disunahkan membagikan daging akikah sudah dimasak atau sudah matang? Biar tidak itu memasak lagi. Salah satunya seperti itu. Jadi kenapa kita harus membagikan daging akikah atau disunahkan membagikan daging akikah ketika sudah dimasak atau sudah makan? Karena untuk kita kan membagikannya kan kepada masyarakat ya. Takutnya nanti kalau ada masyarakat yang tidak mampu, kok bingung daging ini diapakan lagi dimasak ini kan bahan-bahan ini. Jadi ini disunahkannya untuk dibagikan setelah matang atau sudah dimasak. Syarat hewan akikah. Mbak Ilul, tolong dibaca. Yang pertama, Usia hewan sudah sesuai. jika hewan akikah tersebut adalah domba, maka umurnya adalah 1 tahun masuk 2 tahun. Jika hewan tersebut adalah kambing jawab atau sapi, maka umurnya adalah 2 tahun masuk 3 tahun. Jika itu unta, maka umurnya 5 tahun masuk 6 tahun. Yang kedua, untuk tidak celah. Maksudnya mata hewan tersebut normal.
Dan yang ketiga, ketika hewan tidak terpotong demikian juga dengan ekornya. Tetapi jika yang terpotong adalah kandung atau hewan tersebut sendiri, maka hewan tersebut masih boleh dijadikan hewan akikah. Jadi syarat hewan akikah yang di sini itu ada 3. Maksudnya tidak celah, yaitu tidak cacat gitu. Matanya normal, kakinya normal, sehat, tumbuh, tidak sakit-sakitan. Dan yang ketiga yaitu telinga hewan tidak terpotong. Demikian juga dengan ekornya. Tetapi jika yang terpotong adalah tanduk atau hewan tersebut dikebiri, maka hewan tersebut masih boleh dijadikan akikah. Jadi apabila kambing itu mempunyai tanduk, kan biasanya ada yang punya tanduk ada yang tidak sih. Nanti kalau tanduknya potol atau terpotong, itu masih bisa dibuat untuk akikah. Untuk penyembelihan akikah sendiri yaitu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu juga, maka hendaklah pada hari ke-21. Namun sebagai ulama Syafi'i dan riwayat lain dari mazhab Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan akikah boleh dilaksanakan kapanpun saja. Akikah ada batas waktunya, yaitu hanya dibatasi sampai usia mencapai umur balik. Jadi jika si anak itu sudah balik, maka tuntutan sunnah muakkad bagi orang tua untuk menafkahi anak itu sudah gugur. Jadi kalau umpama kita sudah balik, kalau perempuan kan haid ya, itu maka kewajiban dari orang tua untuk menafkahi anak itu sudah gugur. Dan akikah itu cuma dilakukan satu seumur hidup sekali. Terus hikmah akikah. Yang pertama yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada dirinya. Jadi hikmah akikah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita sebuah keturunan, memberikan kita rizki untuk mengakikahi. Terus yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah. Jadi yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta anak. Jadi kok kita kenapa sudah diakikahi, kita kan di Allah tuh diakikahi berarti itu berarti ibu atau orang tua itu menganggap kita ada. Yang ketiga yaitu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga atau saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena telah mendapat bagian dari akikah tersebut. Jadi hikmah dari akikah sendiri yang ketiga yaitu mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat atau antara tetangga yang karena kita sudah memberikan hadiah atau penikmatan dari daging akikah itu sendiri. Biasanya kan di masyarakat sering mendengar isu-isu pengiringan kok oleh kurban bisa, ya gak boleh kurban dulu, dulu akikah, gitu kan biasanya. Nah itu akikah sendiri tadi kan sudah dijelaskan itu merupakan tuntutan atau kesunahan bagi orang tua. Jadi kalau kita mau akikah, mau kurban, jadi itu ya kan kurbannya untuk diri kita sendiri. Sedangkan untuk akikah kan tabungannya dari tabungan orang tua kita. Jadi umpama kita mau berkurban masih belum akikah ya gak apa-apa, soalnya kan akikah itu merupakan tuntutan kesunahan untuk orang tua bukan untuk diri kita sendiri. Maka boleh untuk kita berkorban dulu sebelum akikah. Kalau berkorban dan akikah, jadi lebih baik. Kalau saya semisal mendekati waktu korban, kita kan sebelum misal nih saya belum akikah, terus bulan depan udah mulai kurban atau hari raya Idul Adha, kita harus mendahulukan kurban dulu karena kan kurban hanya 1 tahun sekali, sedangkan akikah kan bisa di waktu di lain waktu. Ya, nah, kalau umpama kita seumpama ya 1
itu dianjurkan untuk atikoh terlebih dahulu. Sekarang saya itu on. Sekarang kita akan bis. Ini jawabnya urut ya. Jejer-jejer. yang sebenarnya suara pojok kan Oke, Mbak Fadila. Ini jawabannya apa? Oke, nggih. Selanjutnya Mbak Krista. jangan susah-susah ya. Sebentar lagi. Sampingnya ilul. Ini yang termasuk kambing. Kelinci tuh. Ilul. Selesai ini. Alhamdulillah. Ayo Mbak Neni dulu, ini jawabannya apa? Daging akikah sebaiknya dibagikan setelah selesai jenazah. Ini Hari ketujuh. Yeay. Yes. sekarang Mbak Nia. Sekarang salah satu hikmah dari atikoh. C. Menunjukkan rasa